Ya tahun ini 28. Iya, tapi propertinya udah banyak banget ya. Kamu tahu kan kayak istilah yin and yang, Oke. hitam dan putih. Iya. Ya, lingkaran ini hitam ini putih, Iya. ada satu di hitam ini ada satu titik putih kan. Iya. Di satunya putih ini ada satu titik hitam kan. Iya. Jadi saya rasa percuma kita mendengarkan kata-kata di luar sana, orang cemoohan kita. Toh kita mau berbuat sebaik apapun, tetap ada orang yang mencemooh kita. Oh iya. Oke. Kita mau buat seburuk apapun, contoh lah, let's say kita melakukan kesalahan besar yang fatal, tetap ada orang-orang support kita. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Oke, teman-teman, balik lagi hari ini bersama Devin. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial banget, masih sangat muda tapi udah ngerti banget properti-propertian ya. Jadi halo untuk Ko Peter. Halo Peter. semua, thank you Thank you. Bro Devin atas undangannya. Iya, jadi Bro Peter ini masih umur berapa, Bro Peter? Saya tahun ini 28. Iya, tapi propertinya udah banyak banget ya. Propertinya udah banyak banget. Jadi kita di sini mungkin kita bakal belajar banyak soal properti ini, ya kan, tren properti di masa-masa pandemi kayak gini, kayak sekarang ini ya kan. Nah, mungkin kalau dari aku mau nanya nih, kalau dari Bro Peter sendiri nih, kira-kira Bro Peter kenapa akhirnya memilih oke, kita coba properti nih ya kan. Soalnya kan mungkin abis lulus mungkin bingung mau ngapain gitu kan. Nah, terus kenapa akhirnya ada perjalanannya sampai oke, kita fokus di properti gitu. Gimana? Ya, jadi kebetulan ini saya panggil mereka bro semua nih. Iya, bro aja, bro. Bro Aludi. Iya, bro Aludi. Oke, jadi kebetulan saya juga alumni Untar. Oh iya. Jadi saya angkatan 2011, lulus di tahun 2015. 2016 awal saya terjun di dunia properti. Oke. Dan itu benar-benar tidak ada pengalaman, dari nol, nggak ngerti apa-apa. Oke. Jadi saya sempat diajak teman, yuk join di properti, itu lebih tepatnya di kantor agent. Oke. Jadi di kantor agent 2016, 2 minggu kerja nggak ngerti apa-apa, saya disuruh handle proyek di Bandung. Oke. Oke. Nah, itu presentasi aja masih gugup gitu loh. Oke. Apalagi waktu saya ke Bandung itu langsung ketemu ownernya langsung. Oke. Jadi langsung nego di sana, saya kumpulin masa di Jabodetabek, kumpulin marketing, terus kita naik bus ke sana, akhirnya ketemu sama ownernya langsung, presentasi, jelasin. Nah, jadi itu membuat saya benar-benar wah, gila. Oke. Ini saya bisa nggak ya? Oh, ini baru satu project loh gitu. Iya. Sedangkan kedepannya itu udah dikasih list nih, beberapa project apartemen, beberapa project yang developer besar. Ini 2 minggu setelah lulus ya berarti? 2 minggu waktu lulus, 2 minggu kerja maksudnya. Oh, oke. 2 minggu kerja, harusnya kan bisa orang probation 1 bulan ya. Oh iya. Minimal 1 bulan lah gitu kan. Ini 2 minggu nggak ngerti apa-apain, langsung handle proyek. Oke. Dilepas gitu. Oke. Ya, jadi saya rasa ini saya bisa nggak ya? Presentasi aja jujur kata dulu waktu di Untar aja saya itu bukan yang tukang presentasinya. Oh, oke. Saya ini sebagai yang ngerjain teknisinya, papernya. pokoknya yang next. Oh iya. Ya kan? Oke. Kan biasa lah istilahnya kalau kita namanya kuliah pagi dulu di sekolah ya, ini yang bagian presentasi. Okay. Ini bagian kerjanya untuk bikin slide-nya. Nah, saya bagian next-nya aja nih. Oke. Ya, jadi waktu kuliah ya saya kerjanya ya next yang presentasi teman saya. Okay. Nah, kalau di dunia kerja kan udah beda. Oke. Kita harus profesional, kita nggak bisa seperti itu lagi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus bisa presentasi di depan orang. Oke. Dan lingkungan dan kondisi itu yang mengharuskan saya harus bisa. Oke. Jadi Bro Devin bayangin saya datang ke kantor agent A, B, C, D. Pernah waktu itu saya presentasi langsung 3 proyek. Oke. 3 proyek itu 3 developer yang berbeda. Oke. Dan honestly saya handle lebih dari belasan proyek waktu itu.
proyek yang di daerah Pantai Indah Kapuk, proyek yang di daerah Serpong, Alam Sutra, dan istilahnya dari ujung ke ujung lah. Oke. Dari daerah Tangerang ujung sampai daerah Bandung ujung. Oke. Nah itulah membuat saya juga yang pada dasarnya saya nggak hafal jalan, akhirnya tahu jalan. Oke. Benefit juga buat saya kan. Oh iya. Daerah Tangerang nih, daerah BSD, Serpong dulu nggak tahu, akhirnya tahu. Daerah Jakarta nih, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Pusat tahu juga. Nah pengalaman-pengalaman seperti itu menurut saya sangat berharga. Karena di situ pun saya juga dapat banyak networking. Jadi teman-teman developer, teman-teman agensi, kita saling sharing, kita saling tukar pikiran. Apa sih nih kendala-kendala kok project ini bisa laku, kok project ini nggak bisa laku. Nah kendalanya di mana nih? Kita sama-sama sharing. Mungkin gimmicknya kurang menarik. Istilah gimmick ini kayak ini ya, bonus. Kalau agent A, agent ini berhasil jual properti, selain komisi dia ada bonus. Oh iya. Ada kan, jadi kayak developer itu memberikan target nih kepada Biar semangat juga iya, ya. dengan kantor-kantor agent nih. Oke. Dibikin target, oke. Saya memberikan kalian target 3 bulan penjualan. Kantor agent mana yang berhasil mencapai target dalam 1 bulan mencapai 100 unit, saya kasih mobil Mercy contohnya gitu. Oke. Ya pada jor-joran. Oh iya. Nah itu yang kita setting di situ. Jadi memang saya lebih fokusnya bukan ke jualan ya. Karena kan saya ini lebih tepatnya waktu tahun 2016 itu kurang lebih 2 tahun saya berkecimpungan di dunia properti itu. Waktu saya lulus kuliah itu namanya agent koordinator project. Oke. Jadi penjembatan antara developer dengan agent. Oke. Itu third party atau barengan sama yang agentnya? Kita third party. Oke. Jadi si agent ini kan saking banyaknya, karena ini harus saya breakdown dulu nih. Ada namanya project primary, ada namanya project secondary. Project secondary adalah project yang istilahnya biasa kalau Bro Devin lihat ke jalan-jalan rumah dijual, rumah disewa, itu secondary. Istilahnya udah lama gitu. Kalau project primary ini adalah project yang akan dibangun oleh developer, yang istilahnya masih tanah nih, beli sekarang besok harga naik. Pernah dengar gitu ya? Nah itu project primary. Nah memang saya sendiri fokusnya di project primary. Jadi karena si agent ini terlalu banyak fokusnya di project-project secondary, maka dari itu perlu kita untuk membantu mereka memberikan informasi yang didapat oleh developer ke mereka. Berkaitan dengan yang primary tadi. Yes. Karena jujur kata kalau untuk kita ngomongnya komisi, kenapa agent properti itu lebih condong ke secondary? Karena komisi cepat. Komisinya cepat. Karena kalau untuk di developer, komisi cair berdasarkan cara bayar. Kalau si klien bayarnya cash, ya cepat, kurang lebih 1 bulan lah udah cair. Kalau dia nyicil 36 bulan, ya tunggu sampai uangnya masuk. Ya biasanya standarnya di 10% sama 20%, baru bisa terima full. Nah itu yang membuat saya akhirnya suka juga dengan properti. Karena bisa bertemu dengan orang-orang banyak. Connection berarti ya? Connectionnya luar biasa. Jujur saya pernah ketemu salah satu developer juga di daerah Jakarta Timur. Beliau berkata ke saya, harusnya kalian beruntung loh katanya. Saya ini dulu mulai properti. Dia cerita juga nih. Saya ini dulu mulai properti itu saya dari agent, dibego-begoin sama orang katanya. Saya dari agent, dia 8 tahun di Singapura, dia jadi agent dulu kurang lebih 5 tahun di Indonesia tuh kayak dibego-begoin katanya. Nggak ngerti apa-apa, komisi saya harusnya dapat sekian, dikasih sekian, saya iya aja. Nggak ngerti katanya. Di kalian ini istilahnya 1 tahun kalian bekerja di bidang ini, itu istilahnya 5 tahun pengalaman kalian di agent biasa. Jadi sangat luar biasa. Dan kalian memang karena kantor agentnya waktu itu bisa dibilang famous dan banyak sekali marketingnya sampai ratusan, itu justru kita dicari oleh developer. Bukan kita yang menawarkan diri, mau nggak projectnya kita bantu jualin, mau nggak projectnya kita bantu pasarin, enggak. Justru developer yang jor-joran kejar kita untuk tolong bantu jualan dong. Iya. Oke. Itu pernah tuh saya 1 minggu full meeting sama
direksi BOD project A, besoknya B, C, D full. Bayangin itu otak gimana itu? Padahal baru nerima satu materi tambah Yes. lagi dan itu semua propertinya beda klaster semua kan? Beda semua. Jadi nggak sama kayak apartemen di daerah Alam Sutra. Hari Senin saya handle project ini. Besoknya saya handle apartemen daerah Pantai Mutiara. Kan itu udah beda ukuran. Oke. Udah beda lokasi. Oke. Ya pasti akan ada lah namanya salah penyebutan gitu. Oh, iya. Dan kesalahan penyampaian informasi kan fatal. Oke. Apalagi kalau sudah soal harga. Oh Iya kan? iya. Itu fatal. Nah, makanya di situ saya berusaha gimana caranya sampai saya waktu sedia buku catatan. Oke, project A ini. Saya catat nih pertanyaan-pertanyaan umum yang secara garis besar akan selalu ditanyakan oleh agent maupun konsumen. Oke. Gitu. Berarti 6 tahun ya, Bro Peter ya, 6 tahun nih kita. Iya, jadi saya kan sekarang sebagai pengembang properti ya. Oh, iya. Dulunya saya kan bekerja di istilahnya kantor agent tapi sebagai agent koordinator project. Oke. Tahun 2017 akhirnya saya diajak salah satu partner saya untuk join sama-sama yuk kita bikin properti. Kita jadi pengembang properti gitu. Jadi satu kata yang buat saya berpikir untuk saya mau ikut join sama dia adalah begini. Lu kenapa kerja di distributor terus? Lu mau kerja di distributor terus, mendingan lu kerja di pabriknya langsung. Kita yang menentukan price, kita yang menentukan strategi marketnya, kita yang menentukan kita mau bangun apa. Oke. Langsung saya kepikiran, iya juga ya. Oke. Selama ini kan saya sulit fokus untuk project mana nih mau saya genjot nih penjualannya. Oh iya. Karena di satu sisi semua developer pasti nge-push kita kan. Oke. Sedangkan kita juga keterbatasan sumber daya manusia. Dengan adanya ini bisa ngambil keputusan sendiri nih. Yes. Dan kita bisa fokus ke project kita sendiri. Oke. Jadi kita jor-joran gitu. Oke. Kenapa kita nggak fokusin di project kita sendiri? Kenapa kita harus fokusin untuk jual projectnya orang lain gitu? Oke. Sedangkan kita juga networking akhirnya ya udah ada gitu kan. Oke. Kenalan-kenalan developer, kenalan-kenalan agent tuh udah banyak gitu. Oke. Perbankan juga ada gitu. Jadi kenapa kita nggak istilahnya buka sendiri aja gitu? Oke. Nah, itu cikal bakal saya tahun 2017 akhirnya yuk kita sama-sama kita bangun properti gitu. Oke. Berarti selama 6 tahun ini kira-kira udah mendalami properti, apa sih yang pertama mungkin yang paling dapat pembelajarannya? Iya. Yang kedua mungkin pengalaman buruknya, sama satu lagi mungkin bonus pengalamannya yang dapat nih apa nih? Wah, gue gain banget nih ya kan. Mungkin nggak gain secara aset, mungkin nggak gain secara uang atau properti atau apapun itu, tapi gain experience apa nih? Nah kalau dari 3 ini kira-kira dari Bro Peter apa nih yang bisa di-share ke kita? Oke, kalau dari 3 ini saya sih lebih dapat nih ya ketika saya memutuskan untuk menjadi pengembang bersama partner saya, problem solve. Oke. Jadi yang namanya kita bisnis dimanapun pasti ada masalah. Oke. Nah, gimana cara kita bisa menghandle masalah tersebut, mencari jalan keluarnya, mencari solusinya. Itu yang menurut saya pengalaman berharga yang saya dapetin sampai sekarang. Oke. Jadi gak mungkin dong setiap kita bangun bisnis apapun itu whatever, masalah pasti akan ada. Oke. Nah, cara kita menghadapi masalah inilah yang menurut saya sangat penting. Itu di luar dari pengalaman kita, contoh kita punya networking yang bagus, tapi kalau kita nggak bisa maintain, kita nggak bisa mencari problem solve-nya, kita nggak bisa selesaikan masalah itu dengan baik, dengan bijak, dengan win-win, itu buat apa gitu. Makanya saya rasa pengalaman yang paling berharga menurut saya sampai saat ini adalah problem solve. Gimana saya bisa mengatasi masalah ini, akhirnya yang galak sama kita jadi lunak, jadi baik, bahkan mau bantu support kita. Oke. Itulah menurut saya benar-benar wow, amazing gitu loh. Oke, hikmahnya ya. Iya, jadi bayangin orang yang nyerang kita nih, musuh kita, bayangkan orang jadi musuh kita menjadi kawan kita, kan mensupport kita. Oke. Nah, menurut saya itu sangat wow, keren banget gitu loh. Oke. Kalau orang lain kan lihatnya kan nggak mungkin lah, itu musuh lo bro, itu kompetitor lo bro. Nggak mungkin bisa jadi teman lo pasti support lo gitu. Pasti paling ujung-ujungnya juga bakal nyelakain di belakang. No. Oke. Karena kita bergerak, kita pakai istilahnya itu kita
bekerja dan membantu orang secara tulus. Oke. Kita menyampaikan niat baik kita, kita menyampaikan goodwill kita, solusi kita. Oke. Dan itu diterima semua orang. Oke. Kamu tahu kan kayak istilah yin and yang, Oke. hitam dan putih. Iya. Ya, lingkaran ini hitam ini putih, Iya. ada satu di hitam ini ada satu titik putih kan. Iya. Di satunya putih ini ada satu titik hitam kan. Iya. Jadi saya rasa percuma kita mendengarkan kata-kata di luar sana, orang cemoohan kita. Toh kita mau berbuat sebaik apapun, tetap ada orang yang mencemooh kita. Oh iya. Oke. Kita mau buat seburuk apapun, contoh lah, let's say kita melakukan kesalahan besar yang fatal, tetap ada orang-orang support kita. Oke. Jadi tetap ada solusinya, tetap ada jalan keluarnya. Kita lakukan yang terbaik aja dengan tulus, dan saya rasa pasti akan diberikan jalannya. Oke. Nice. Itu yang saya dapat. Jadi itu memang benar-benar pengalaman yang luar biasa. Oke. Terus kalau misalnya dari segi investasi nih, let's say nih, aku curhat sedikit lah. Iya. Aku juga baru lulus. Otomatis kalau udah lulus pertanyaannya kapan kerja. Ya. Habis kapan kerja, kapan nikah. Ya. Kalau mau nikah mesti punya mobil, rumah, dan aset dan segala macamnya lah. Oke. Ini ceritanya aku lagi mulai nih memikirkan bagaimana caranya kita bisa punya rumah sebelum married nih ya kan. Oke. Nah kalau misalnya dari seorang sudut pandang pengembang nih, ya kan. Kalau dari Koko sendiri, saya rasa Koko juga udah punya properti sendiri lah ya. Iya. Nah, tips and triknya apa nih kok untuk ngelihat oh ini ada peluang nih untuk invest properti di sini di saat corona ini lagi ada kayak gini gitu kan. Itu yang pertama. Tips and trick apa yang Koko mau kasih ke kita yang pengen invest properti? Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu lebih ke gimana ya ngomongnya ya? Lebih ke let's say nih Koko misalnya nih ada yang investasi untuk pakai sendiri. Ya. Ada yang investasi mungkin mau dibikin kos-kosan apa segala macam. Itu kan pasti Berbeda dong cara ini apa parameternya beda-beda Iya, dong. iya. Nah, kalau dari bro sendiri nih, bro Peter. Nah, ini checklistnya apa aja nih? Kalau yang kamu mau beli buat rumah kamu sendiri yang kayak gini, investnya cari yang kayak gini. Kalau kamu mau yang model bikin bisnis, mau bikin coffee shop kayak atau mau bikin kos-kosan kayak, nah yang kayak gitu-gitu itu checklistnya apa aja. Nah, kalau dari segi investment propertinya itu gimana? Sama yang terakhir ketiga nih. Ini kan corona nih. Ya. Trennya gimana nih untuk ke depan nih kan karena semua orang udah pada teriak-teriak waduh properti jatuh padahal dulu bilangnya harga properti tidak mungkin jatuh. Yeah. Tidak mungkin jatuh harga properti. Tanah cuma sedikit. Tuhan tidak menciptakan tanah lagi. Tanah ini rebutan dan lain-lain ya kan. Nah, ternyata jatuh. Nah, kita solusinya apa nih untuk menghadapi kita pengen invest ini tapi trennya lagi gini. Nah, kalau dari Koko gimana? Oke. Untuk yang pertama yang tadi baru lulus kuliah, kerja, pasti ingin ada masa depan yang cerah gitu. Iya, kan. betul. Pasti kan rata-rata secara umum tujuan orang itu hidup kepingin punya keluarga. Oke. Iya kan? Ya secara umum pasti rata-rata itu orang udah sekolah tinggi-tinggi, lulus bekerja, punya jabatan yang tinggi, karirnya bagus. Masa iya jomblo semua? Iya. Iya kan? Bener. Pasti kepingin punya keluarga, kepingin punya anak, cucu bahkan. Ya jadi Dan semuanya butuh biaya. benar, semuanya butuh biaya. Ya realistis aja kita. Iya, kan. Oke, jadi ada dua kategori nih untuk yang namanya pembeli properti. Pertama end user, kedua investor. Oke. End user ini adalah tipe anak-anak istilahnya yang memang dia butuh rumah untuk tempat tinggal. Nanti kedepannya saya dan calon istri saya atau istri saya akan tinggal di rumah ini. Oke. Itu end user. Investor adalah orang yang memang sudah punya rumah dan mungkin sudah punya investasi properti di mana-mana. Banyak gitu. Jadi ada dua kategori dulu nih. End user biasanya paling condong dia mau nggak mau karena budgetnya terbatas ya. Dia harus beli properti primary. Oke. Mungkin yang pernah tadi saya jelasin di awal, Oh, iya. developer yang bangun masih tanah, beli sekarang, besok harga naik, Iya. dikasih target serah terima 36 bulan, bisa dicicil, bisa pakai bank, bisa istilahnya libur bayar juga, Oh, iya. banyak sekali. Oke. Nah, itu adalah target-target end user. Jadi para end user atau para pembeli properti yang mau beli rumah pertamanya,
Itu pastinya akan jauh dimudahkan karena yang pertama, kalau dia seorang karyawan dia punya slip gaji. Dan sekarang udah banyak saya rasa company-company yang bekerja sama dengan developer agar nanti karyawan-karyawannya bisa memiliki properti. Oh iya. Nah itu dibuat lebih ringan. Jadi nanti ini contoh nih, gaji dia per bulan 5 juta, oke disisihkan cicilan rumahnya 2 juta apa 3 juta. Jadi langsung dipotong itu buat bayar cicilan rumah. Oke. Nah itu jadi biasanya lebih condong end user itu saya lebih sarankan untuk beli rumah yang primary. Karena secondary itu gak mungkin dicicil. Karena secondary itu miliknya investor. Contoh nih, saya investor nih, Bro Devin mau beli rumah sama saya. Terus rumahnya udah ada nih, istilahnya udah saya pernah beli 2-3 tahun yang lalu. Gak mungkin Bro Devin nawarin, saya boleh gak cicil 36 bulan? Iya kan? Karena kan ada namanya balik nama. Itu kan istilahnya udah gak mungkin lah. Masa iya saya mempertaruhkan balik nama ini 36 bulan sama kamu. Gitu. Nah kalau untuk tipe-tipe yang investor di zaman-zamannya COVID sekarang, saya rasa yang tadi Bro Devi bilang banyak nih ngomong properti harga turun nih semuanya. Iya. Ya. Saya jujur aja juga dapat properti di harga yang orang BU gitu. Tadi saya ceritakan. Orang BU gitu. Ya, memang ada yang namanya momentum-momentum. Di saat orang lagi cash rich, dia lagi pegang uang cash nih, dia bisa beli properti di harga murah. Ada investor-investor yang mau nggak mau karena kendala COVID ini, bisnisnya terganggu, company-nya terganggu, mau nggak mau dia jual aset dia dengan harga di bawah pasar. Sebenarnya ini saya rasa ini adalah siklus properti. Siklus properti. Jadi properti itu cenderung dia naik turun. Turunnya pun juga tidak akan turun sampai benar-benar kayak istilahnya longsor gitu, enggak. Itu siklus properti. Jadi kalau dibilang tren properti tahun 2021 ini gimana? Kalau memang para pelaku investor punya pegang banyak uang, monggo silahkan beli aja aset-aset yang memang lagi harga-harga BU. Itu untuk investor. Kalau memang untuk kalian para End user dapat peluang, dapat momentum ketika harga properti dari developer A, B, C yang primary kasih diskon, paksakan aja untuk bisa beli. Kita bantuan orang tua nggak apa-apa, nanti balikin aja nggak apa-apa. Itu momentum. Momentum. Karena ada kan developer yang harga COVID, harga corona, diskon 10%, diskon berapa persen, hajar aja. Jadi itu momentum. Jadi saya rasa bukan istilahnya ini akhir zaman, enggak. Ini hanya siklus properti aja menurut saya, karena mungkin waktu itu sempat kena pilpres juga kan, pergantian pilpres, terus dihajar corona juga. Kita nggak tahu ya, kita juga berharap semuanya segera berakhir gitu. Saya rasa nanti properti juga pasti cenderung naik. Percaya sama saya. Bisnis properti masih menjadi bisnis di papan atas. Ya, ada kan istilah orang kaya pasti punya properti. Nah itu ya udah nggak bisa dipungkiri, memang iya gitu. Jadi teman-teman, habis ini kita akan bahas bagaimana kita ngelihat momentum peluangnya untuk memilih properti ini. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita balik lagi. Jadi balik lagi di podcast kita masih sama Bro Peter. Halo Bro Peter. Halo. Jadi masih sama Bro Peter. Balik lagi, kita mau ngebahas. Tadi kita udah bahas banyak banget. Mungkin sekarang kita lebih bahas ke bagaimana caranya, momentumnya kita melihat peluang-peluang ini. Yang pertama. Yang kedua, kita mau lihat nih, kita sebagai end user, ya kan? Kita sebagai pembelian, kita memang primary kita mau pakai sendiri. Sama satu lagi, kita kalau sebagai pengembang nih, gimana mereka melakukan salesnya, gitu kan? Jadi ada yang kedua, dan yang ketiga targetnya Bro Peter. Targetnya Bro Peter untuk propertinya Bro Peter sendiri bagaimana? Gitu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu Bro Peter. Yang pertama, momentum yang harus didapatkan oleh para pelaku end user. Orang yang ingin beli properti di tahun 2021 atau istilah tahun lagi kena COVID. Lagi pandemik ya, era lagi pandemik ya. Sebenarnya bukan istilahnya
akhir zaman ya. Ini hanya siklus saja menurut Oke. saya. Oke. Bagi end user, kalau memang mereka cash rich, ada uang, Oke. ada tabungan, Oke. itu boleh cari properti-properti yang lagi BU. Oke. Orang-orang yang lagi jual harga di bawah pasar. Oke. Itu satu. Jadi banyak. Atau mungkin kalau teman-teman semuanya kesulitan nih, itu boleh tanyakan ke bank. Bank itu banyak loh aset-aset yang dilelang. Oh gitu Ya. Jadi bank itu banyak banget aset. Apalagi kondisi begini kan, Oh. pasti bakal banyak pelaku bisnis yang jaminin asetnya ke bank. Oh iya. Ya kan. Oke. Ini kita bukan mendoain ya, maksudnya Iya. mereka bisnisnya hancur. Tapi ini momentum ya, pasti akan ada orang yang dapat berkat juga dari Oh iya. problem ini, masalah COVID ini. Nah, jadi contohnya memang yang kayak saya sempat yang tadi saya cerita, ya saya juga nggak nyangka akhir tahun 2020 beli properti, Oh iya. ya kan? Oke. Siapa sih mau beli properti di saat kondisi nggak stabil gitu? Tiba-tiba ada nawarin ini, saya lagi BU nih, saya harus bayar cicilan ke bank 600 juta, saya jual properti saya di bawah harga pasar. Oke. Pasti kita yang contoh nih lagi nggak terlalu butuh amat tentang untuk kehidupan, nah istilahnya untuk makan sehari-hari masih oke lah, masih bisa lah gitu. Tapi ada cash rich nih, ada megang uang nih, ditawarin properti gitu, lokasinya bagus, luasnya juga oke, pasti melek juga. Oke. Wah kebetulan nih, Oke. gitu kan. Kalau properti lagi stabil-stabilnya nggak mungkin dapat harga kayak gini, semuanya pasti jual mahal. Iya kan, ini harganya di bawah harga pasar. Nah itu momentum untuk end user yang memang ada cash rich-nya, ada pegang uang lah istilahnya. Papa mamanya bisa bantu dia, gitu. Atau mungkin dia punya tabungan yang bisa nih beli properti di harga bawah pasar. Menurut saya itu momentum untuk dia. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang dia baru berkarir nih di istilah kerja kantoran atau bisnis yang belum cash rich, belum nih bisa bayar langsung cash jebret gitu. Itu saya rasa bisa mencari properti. Banyak nih pengembang-pengembang di Indonesia ini yang sekarang jor-joran pada jual harga yang benar-benar DP-nya benar-benar minim. Bahkan saya baru minggu kemarin pergi ke salah satu developer di Pasar Kemis sana, DP-nya disubsidi oleh developer. Oh. Bayangin, biasa kan kalau kita ngomong DP itu minimal 10%. Iya. Ya. Itu kan udah aturan OJK kan, DP minimal harus 10% dari bank. Gak boleh benar-benar gak dibayar DP. Ini developer yang subsidi DP-nya. Jadi contoh nih, dia kerjasama dengan bank A, bank B, bank C. DP 10% ini dibayar developer ke bank A. Oke. Jadi si end user ini nggak perlu langsung bayar DP 10%, langsung masuk cicilan. Itu kan sangat meringankan dia. Oke, berarti kuncinya harus rajin-rajin nyari tahu ya berarti. Iya, informasi sekarang kan zamannya teknologi udah canggih, kalian bisa searching lah di Google, di smartphone kalian tinggal ketik aja. Contoh nih, kalian tempat kerja di daerah sini, ya udah cari hunian di daerah sini, terus keluar pasti beberapa developer. Nah, pasti yang cenderung mereka promosikan itu dan langsung cara bayar mereka. Oke. Langsung to the point. Oke. Karena ketika orang udah minat, pasti tanya dong harganya berapa, cara bayarnya seperti apa. Oh iya. Nah, kalau untuk yang tadi adalah tadi kan udah yang untuk end user yang cash rich, end user yang memang lagi berkarir, yang budgetnya pas, itu bisa menggunakan pihak ketiga yakni bank. Ya, jadi yang kerjasama dengan bank itu udah banyak lah. Di Cina kan bisa cicil rumah dengan harga 5-6 juta itu udah enak gitu. Oke. Yang sekarang yang kedua nih. Oke. Yang bagaimana caranya pengembang survive di era pandemi? Oke. Jujur kata, pandemi seperti ini memukul banyak pengembang properti. Oke. Termasuk saya juga kena impact-nya. Oke. Ya. Oke. Jadi saya ini kan sama partner kurang lebih tahun 2017 ya. Mulai kita sama-sama mengembangkan bisnis properti, menjadi pengembang properti. Biasanya pada umumnya developer atau pengembang pasti selalu melakukan strategi market
strategi untuk berjualan dengan offline. Oke. Ya, karena dulu saya yang waktu saya cerita saya di kantor agent, kan itu saya tahu banget itu developer biasanya sebelum mengadakan gathering, dia pasti ngundang dulu nih ratusan sampai ribuan agent sejabodetabek. Contoh dia booking hotel atau bioskop, dipresentasi nih. After that biasanya 2 minggu atau 1 bulan baru dia adakan customer gathering. Jadi customer datang nih yang udah diundang oleh agent-agent yang tadi waktu product knowledge untuk agent gatheringnya. Tapi karena pandemi seperti ini udah nggak bisa melakukan seperti itu. Oke. Ya kan, apalagi waktu yang lagi COVID lagi parah-parahnya. Ya kan, yang kayak sekarang lah PPKM level 4. Ya kan, Dari PSBB ya. iya, dari PSBB, mall tutup. Ya, tempat-tempat untuk kayak co-working space segala macam tutup, cafe, resto semua tutup. Istilahnya bener-bener nggak bisa mengadakan pertemuan atau event. Developer yang selalu istilahnya dia hanya mengutamakan strategi offline seperti itu bisa gigit jari dia. Oke. Karena kaget dia tidak terbiasa dengan online. Oke, dia selalu offline. Memang benar kalau saya katakan waktu sebelum pandemi biasanya pasti offline akan jauh lebih efektif. Kenapa? Karena kalau orang mau beli properti nggak mungkin kan? Saya nggak ngomong nggak mungkin. Chance-nya kecil untuk hanya by phone. Halo, oke, saya deal mau beli properti harga sekian M. Ya kan? Bukan nggak mungkin, chance-nya kecil. Apalagi kalau contoh nih baru kenal agentnya ini, developernya ini, pasti mau nggak mau harus tatap muka dulu. Bangun relasi ya. Iya, biar trust dulu ya. Iya, kantornya di mana, marketing galeria di mana. Yuk, saya mau lihat show unitnya. Iya kan? Nah, tapi kalau pandemi gini mau nggak mau developer udah harus berubah caranya, yaitu digital marketing. Oke. Ya, jadi kalau developer yang pengembang yang memang dia belum mempraktekkan digital marketing online, itu bakal kaget sekali. Ya, bakal kaget. Kalau dari sekali. bro sendiri gimana? Kaget gak pas itu? Jujur kata, untungnya saya dengan partner saya sendiri itu pun sudah mengedepankan digital marketing dari awal. Oke. Jadi dari tahun 2017 itu memang kita ada mengadakan offline juga, tapi kita tidak mengesampingkan digital marketing. Karena menurut saya itu juga jauh penting, apalagi waktu pandemi seperti ini, ketika kita tidak bisa buat event, ketika kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang, mau nggak mau kita harus online, follow up by phone, kalau bisa Zoom. Ya, Zoom kan lagi gencar-gencarnya waktu pandemi ini kan. Karena kan dulu juga apaan Zoom, orang nggak tahu Zoom. Tiba-tiba waktu pandemi ini Zoom, semuanya Zoom by Zoom. Meeting pun juga sekarang udah online semuanya. Nah, saya rasa karena ada pandemi seperti ini membuat developer yang biasanya dia hanya berfokus strategi marketingnya ke offline, sekarang udah ke online. Bahkan lebih bagus mereka kalau offline pastinya sudah hal yang umum lah yang dilakukan oleh seluruh pengembang properti, bukan hanya properti, pelaku bisnis manapun pasti juga offline itu pasti jauh lebih bagus, lebih efektif gitu. Nah, tapi karena kondisi seperti ini, saya rasa mereka pun juga harus mengembangkan digital marketing. Sekarang orang work from home semuanya. Yang dilihat apa sih? Handphone kan? Gadget kan? Mainnya gadget, buka internet, buka laptop, komputer. Online-nya dikuatin. Ya, Instagram sekarang ya, orang mainnya ke Instagram, YouTube, ya, TikTok. Itu kan semuanya bisa paid promote. Ya kan, bahkan Instagram pun itu bisa kita peta-petakan, dalam artian kita mau tembak di daerah mana nih? Demografiknya ya. Iya, kita mau gendernya apa nih? Kita mau umurnya dari berapa sampai ke berapa nih? Sespesifik itu. Iya kan? Karena kalau kita ngomong properti, contohnya target kita adalah properti yang lebih ke investor. Masa ya kita targetin orang yang masih kuliah? Ya kan? Mungkin lah papa mamanya bisa beli, tapi kan kurang efektif. Mesti target segmented ya berarti. Iya, segmennya harus pas. Bahkan dengan Instagram digital marketing ini, Instagram, YouTube, TikTok dan segala macam itu mempermudah orang untuk
bisa tahu informasi yang didapat, dan bisa istilahnya janjian ketemuan. Memang saya tidak bisa menutup kemungkinan ya, mau nggak mau ya pasti orang bakal ingin tahu lebih tentang ini developernya siapa sih, ini siapa sih. Tapi kan tidak membuat kerumunan. Ya kan, kita tidak menyalahi aturan dari pemerintah. Kalau kita mengadakan event ngundang 100 orang udah salah. Kita udah langgar protokol itu namanya. Oke. Tapi kalau kita contoh nih, kebetulan ada marketing galeri, kita membatasin marketing galeri kita cuma boleh 25%. Yang datang bawa anak itu kita presentasiin dia dari online semuanya, datang kita bisa jadwalin. Oke, ibu hari Senin, bapak hari Selasa, Rabu, sama aja. Oke. Tapi lebih efektif waktu pandemi seperti ini. Jadi digital marketing saya rasa itu harus dijalankan. Kalau mau survive ya harus. ya saat pandemik ya. Iya. Oke, sekarang yang ketiga, targetnya bro sendiri nih, kira-kira bro Peter untuk properti bro sendiri nih gimana nih kalau di bro sendiri? Apakah mau beli rumah lagi, mau invest rumah di daerah mana gitu-gitu? Untuk saat ini sih kalau pandemi begini saya rasa belum. Tapi saya memiliki target untuk company saya sendiri. Dan ada bisnis teknologi yang sedang kita kerjakan. Jadi mungkin Bro Devin pernah dengar kan smart home system. Smart home system itu apa sih? Rumah yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan, eco. Lalu pintunya bisa dibuka pakai sidik jari, paspor. Terus AC-nya bisa dimatiin dari gadget. Itu kan sempat booming lah sekitar 5 tahun yang lalu lah. Smart home system. Jadi para developer genjor-genjoran nih buat produk yang benar-benar smart home semuanya. Yang futuristik, yang modern, tech base ya. Nah, yang sedang kita kerjakan ini adalah, dan ini salah satu target saya kepingin nih semua developer di Indonesia itu sudah harus tahu gimana caranya meminimalisirkan penggunaan energi fosil. Caranya gimana? Bro tau solar panel kan? Solar panel itu kan udah umum ya. Terus energi kan dari matahari. Matahari kan gratis. Ya kan? Kenapa nggak semua atap rumah itu dipasangkan solar panel sehingga rumah tersebut bisa menghasilkan listrik dengan mandiri. Tidak ketergantungan pada energi konvensional lagi. Toh itu juga nantinya begini loh. Kita ngomonglah listrik di Indonesia masih murah, masih disubsidi oleh pemerintah. Nggak tahu nanti pergantian pemerintahan siapa, listrik dinaikin, terus energi fosil juga udah jomplang, nggak mungkin harganya masih segitu. BBM aja udah berapa kali dinaikin. Ya kan, rokok aja dinaikin. Ya kan, listrik saya rasa kalau terus-terusan begini ke depannya para pelaku properti utamanya itu tidak mau bergerak ke energi baru terbarukan, saya rasa itu akan menjadi beban kos untuk pemerintah juga. Jadi saya mau nantinya semua developer itu udah melek tentang energi baru terbarukan. Toh ini juga salah satu misi dari pemerintah kok. Mobil listrik banyak kan di Indonesia udah mulai masuk kan? Iya, udah mulai. Iya kan? Banyak yang udah pajaknya di itu juga. Iya, pajak, terus tidak berlaku genap ganjil. Nah, tapi kan infrastrukturnya. Kayak charging station gitu-gitu. Iya. Sama satu, mobil listrik setahu saya kan wattnya gede tuh. Kalau rumahnya cuma 2.200 kayak colok jeklek. Langsung mati lampu semua. Iya kan, makanya mereka harus bisa membuat adanya listrik mandiri untuk di setiap rumah. Bahkan lebih bagus lagi kalau setiap klaster itu ada charging station. Berarti bro Peter emang targetnya lebih ke eco ya? Ya, kita lebih ke eco, kita lebih ke future-nya nanti ke depannya seperti apa. Karena mau gak mau, suka gak suka, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, listrik itu udah pasti akan, ya negara-negara lain lah. Kita ngomong lah, kayak MRT aja kita baru kan. Sedangkan di negara di luar sana udah berapa tahun yang lalu udah ada MRT. Kita istilahnya tuh kayak ketinggalan zaman gitu loh. Padahal negara kita bisa,
Cuma mungkin kita ini masih di zona nyaman gitu loh. Oke. Masih, listrik saya juga masih murah. Paling bayar per bulan baru 500, baru 1 juta. Tapi coba kamu pikirkan ke depannya. Ketika energi fosil nggak unlimited, itu dari batu bara. Terus buat pencemaran lingkungan juga. Terus kalau pemerintah udah nggak mau subsidi untuk listrik kita, mau gimana gitu? Solusinya apa gitu loh kan? Nah ini yang mau saya terapkan ke pelaku properti, khususnya developer. Toh matahari gratis dikasih Tuhan, kenapa nggak dimanfaatin gitu? Iya kan? Menarik. Berarti teman-teman semuanya, untuk hari ini kita udah rangkum semuanya. Kita pelajari gimana kalau kita sebagai pembelinya, kita mau beli buat pakai sendiri, kita mau beli untuk invest, ya kan? Kalau misalnya kita mau jadi pengembang, tips and triknya bagaimana, seperti itu ya. Dan juga lebih ke overall lah semua untuk tren-trennya properti, dan juga kita ngomongin juga eco properti tadi ya. Ya, jadi thank you Bro Peter udah datang hari ini sharing sama kita. Semoga next kita ketemu lagi, kita bisa ngobrolin yang lebih lagi ya nanti. Oke, jadi jangan lupa di follow, di subscribe semuanya sosial media kita. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, thank you guys semuanya. Dadah. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.